sekolah dasar sampai saat ini belum ada yang fit. Semuanya masih dalam proses. Nah, proses penetapan ijazah di jenjang sekolah dasar ini sangat perlu kehati-hatian. Untuk itu, satuan pendidikan yang ada di Kota Batam untuk memastikan betul data-data yang dibutuhkan pada saat penerbitan ijazah ini benar-benar sudah valid. Yang pertama kami mengulang terkait dengan data peserta didik kelas 6 yang Bapak dan Ibu telah nyatakan lulus pada tanggal 2 Juni kemarin. Nah, mohon datanya itu betul-betul sudah valid. Ini jadi temuan kita juga setelah ada penetapan kelulusan, ada lagi pengaduan ke Dinas Pendidikan terkait kesalahan-kesalahan data dari peserta didik. Nah, jadi kami mohon pada saat ini, begitu kita nanti selesai Zoom pada hari ini, sampai batas hari ini kami tutup untuk setiap permasalahan. Semua sekolah kami nyatakan sudah selesai. Tidak ada lagi kendala-kendala ke depan bahwa kami salah ini lagi. Nah, begitu ini sudah selesai, ditutup, Bapak dan Ibu, nah, ini kan kami tunggu sampai satu hari ini, Bapak Ibu kita akan cek data semuanya. Besok kami lakukan persetujuan, menyetujui SPTJM seluruh satuan pendidikan di Kota Batam. Nah, seluruh SPTJM yang sudah masuk, kami anggap sudah menjadi tanggung jawab 100% dari kepala sekolah sesuai dengan tanda tangan kepala sekolah tersebut bermaterai. Artinya data yang diberikan ke Dinas Pendidikan sudah valid. Nah, jadi ini beban yang kami, Bapak ini SD Bening dari mana nih? Kaliban, mohon yang Kaliban nih dari mana? Bapak dan Ibu, jadi mohon perhatikan betul pada hari ini, waktu yang tersisa ini, terkait dengan nama satuan pendidikan, kemudian nama kepala sekolah beserta gelar akademiknya benar-benar sudah ada di dalam manajemen ijazah aplikasinya. Jadi kalau kepala sekolahnya yang tadinya masih belum ada gelar, pastikan itu sudah. Kalau tidak masih belum, koordinasikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu setelah ijazah ini disetujui dan naik pada tahap pencetakan, kepala sekolahnya gelarnya belum ada, kesalahan ini, kesalahan itu. Karena kesalahan yang nanti timbul setelah kita menyetujui SPTJM dan setelah sekolah mendapatkan nomor ijazah dan sekolah dinyatakan sudah DNT, maka prosesnya ini sangat rumit sekali untuk perubahan. Jadi ini mohon perhatian dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk sama-sama memastikan data-data yang akan kita terbitkan nantinya sudah benar-benar valid. Nah, setelah ini Bapak Ibu, besok kami akan menyetujui semua SPTJM, maka kita akan menunggu sampai batas minimal 3 hari setelah persetujuan SPTJM, maka satuan pendidikan akan mendapatkan nomor ijazah dan keluarlah DNT. Ya Bapak Ibu ya. Setelah itu, setelah DNT keluar, maka seluruh satuan pendidikan dapat melakukan pencetakan ijazah dengan memperhatikan nama peserta didik yang akan kita cetak. Nah, kita tetapkan bahwa nama peserta didik kita gunakan semuanya huruf besar. Nanti bisa diedit menggunakan huruf besar. Seluruh peserta didik yang dinyatakan lulus menggunakan huruf besar misalnya ya. Nah, ini kan aturan yang tahun lalu. Ya. Sama. Nah, kalau kita pakai aturan yang sekarang, kalau kita gunakan huruf besar semua, silakan menggunakan huruf besar semua. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk tanggal penerbitan ijazah nanti bisa ditetapkan, dipilih oleh satuan pendidikan. Maka kita sepakati tanggal penetapan ijazah kita tetapkan, kita pilih di tanggal 24 Juni 2025. Nanti Bapak Ibu milih tanggal penetapan ijazah tanggal 24 Juni 2025. Kemudian untuk penerbitan transkrip nilai. Transkrip nilai sesuai dengan permen yang telah kita sampaikan,
bahwasanya bentuk transkrip nilainya sudah dipastikan seperti itu, Bang. Nah, nanti formatnya akan disampaikan oleh Pak Narmo terkait dengan transkrip nilai. Kemudian yang Bapak Ibu perhatikan, untuk nomor transkrip adalah nomor SK, penetapan nilai ijazah peserta didik. Jadi Bapak Ibu, ada 2 SK yang Bapak Ibu siapkan kemarin. Pertama, SK kelulusan, penetapan kelulusan. Yang kedua, SK penetapan nilai ijazah. Nah, SK penetapan nilai ijazah inilah digunakan sebagai nomor transkrip nilai. Jadi satu nomor untuk semua peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Itu bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, untuk tanggal terbitnya TN, transkrip nilai, TN diterbitkan sama dengan tanggal penetapan ijazah. Jadi kalau ijazahnya tanggal 24 Juni, maka transkrip nilainya tanggal 24 Juni 2025. Ya Bapak Ibu bisa dipahami ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal penerbitan ijazah. Untuk selanjutnya, kita minta Pak Narmo membahas secara teknis bagaimana pengelolaan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam penerbitan ijazah ini. Ya, kepada Pak Narmo kami persilakan. Siap, terima kasih Pak Kasih. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, ini yang pertama harus kita siapkan. Mungkin kemarin belum dibuat. Ini adalah SK penetapan nilai ijazah. Ini kita buat SK-nya sedemikian rupa mirip dengan SK penetapan kelulusan Bapak Ibu ya. Cuman judulnya kita rubah, kita ganti menjadi penetapan nilai ijazah peserta didik tahun pelajaran 2024-2025. Isinya kita sesuaikan dengan SK-nya ya. Penetapan nilai ijazah peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Selainnya sama, dasarnya juga sama dengan SKL. Kemudian kita lampirkan. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang kemarin SK-nya sama di penetapan SPTJM yang tidak pakai gelar, ini sekaligus nih. Kemarin udah saya telepon dan lain sebagainya. Ini tidak ada, nanti di ijazah juga tidak keluar nama gelarnya. Nanti mohon diperhatikan lagi, dicek apakah gelarnya sudah ada. Nah, ini lampiran SK-nya Bapak Ibu ya. Seperti ledger Bapak Ibu. Dimulai dari NISN, nama anak, kemudian mata pelajaran, dimulai dengan disesuaikan dengan kurikulumnya. Apakah kurikulum Merdeka, apakah kurikulum 2013. Kemudian diakhiri dengan jumlah dan rata-rata. Ya, nilai inilah yang nanti kita akan masukkan ke dalam transkrip nilai yang sudah kita download dari sistem. Nah, nanti ini yang kita masukkan ke situ. Nanti saya kirim ke grup Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Lanjut Pak. Kalau sudah kita masuk, kita ganti dengan transkripnya Bapak Ibu. Itu Pak mau tanya. Siap. Terkait dengan format SK apa tadi, SK penetapan nilai ijazah. Ini kan hal baru nih Pak yang kami terima. Iya. Hal baru yang kami terima itu formatnya atau katakanlah format SK yang di atas itu mengacu ke SPTJM ya Pak ya? Ke SK kelulusan Pak. SK kelulusan, oke. Ya, SK karena kan kelulusan dasarnya juga berarti sama. file SK kelulusan itu yang kita edit judulnya. Iya betul. Dan kita mengacu ke SK kelulusan karena dasarnya juga sama. Dan penanggalannya Pak, tanggal berapa kita buat Pak? Penanggalannya tanggal kelulusan. Itu tanggal 2 Juni. Penetapan kelulusan. Iya, ijazah, penerbitan tanggal ijazah nanti 24 Juni. Berarti tanggal 2 Juni, terus kita kan prosesnya gini Pak. Nomor SK kan udah jalan nih, berarti kita harus cari nomor SK mundur nih kan? Betul. Jadi apa tidak masalah itu Pak, kira-kira?
Nah, izin Bapak Ibu bantu ya jawab. Jadi untuk SK ini digunakan untuk penomoran dari TN, transkrip nilai. Nah, posisinya ini memang nomornya kita pakai mundur karena kita harusnya menetapkan ini bersamaan dengan penetapan kelulusan. Jadi kami menggunakan nomor mundur ke belakang di tanggal 2 Juni. Di nomor-nomor tanggal 2 Juni berarti ya Pak Eti? Ya. Nah, ini kan transkrip nilai SK-nya ini tidak masuk di dalam manajemen ijazah. Ini hanya dibutuhkan untuk melegalkan nomor TN yang akan keluar. Bahwa TN itu keluar berdasarkan SK penetapan yang ditetapkan oleh sekolah dalam bentuk SK penetapan nilai ijazah peserta didik. Gitu Pak ya, Ari Wahyudi. Berarti kita tidak ada upload ke sistem Pak ya? Nah, nggak diupload. Ini untuk kebutuhan. Hanya sebagai acuan nomor transkrip ya? Ya benar ya. Ini siapa yang nyuruh-nyuruh? Berarti nomor transkrip kita misalnya untuk saya 78 siswa berarti dengan nomor yang sama ya Pak ya? Ya, jadi misalnya Bapak ada berapa? 70? 78? Nah, 78 itu akan mempunyai nomor yang sama. Gitu ya. Paham ya? Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak ya. Mungkin lanjut Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kasih bahwa surat keputusan ini sebagai dasar untuk menerbitkan atau penomoran pada transkrip nilai. Nanti nomor yang ada di sini itulah yang kita copy, kita masukkan ke sistem atau aplikasi yang kita buat atau yang Bapak Ibu operator buat di transkrip nilainya. Contohnya kita buat di sini nomornya ya. Nomor inilah kita nanti copy ke transkrip nilai. Kita lanjut ke transkrip nilai Bapak Ibu ya. Pak Narmo izin sebelum transkrip nilai. Siap. Boleh buka lagi yang tadi Pak? Oke, siap. Nah, scroll bawah Pak, ada tanda tangan kepala tadi tuh Pak. Nah, maaf, bagian ini kepala satuan pendidikan atau masuk kepala sekolah? Nah, mohon izin Pak. Ini kan sesuai dengan format yang dari kementerian, dari sistem, itu tidak tercantum di situ kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Jadi semua dari ijazah juga nanti, di ijazah juga tidak akan tercantum kepala sekolah, cuman tercantum kepala saja. Karena ini menerangkan keputusan kepala SD negeri 0010 ini contohnya. Jadi di sini langsung kepala, jadi tidak ada pengulangan kepala sekolahnya gitu Bu. Oh, soalnya kan kepala sekolah dan kepala satu pendidikan nggak racun yang mana kita gunakan gitu ya? Iya, yang di bawah itu cuman cukup kepala saja. Nanti kan ini menerangkan bagian atas ini Bu, menerangkan. Ya baik Pak. Terima kasih. Nah ini berikutnya contoh transkrip nilai Bapak Ibu ya. Bentar Pak Narmo, izin bertanya. Siap. Tadi Pak Hedi menyatakan bahwa SK penetapan nilai ijazah itu tanggal 24 Juni. Itu SK ijazah penulis bukan SK penetapan nilai loh tadi. SK penetapan nilai tanggal 2 Bapak. Tanggal 2 ya. Iya, untuk ijazah dengan transkrip itu yang tanggal 24. Oke, terima kasih. Lalu untuk nomornya itu Izin saya ngulang Pak Eri. Untuk transkrip nilai diterbitkan tanggal 24 Juni, bukan SK-nya. SK-nya mundur. SK penetapan nilai ijazah. tanggal 2 Juni ya Pak ya. Kemudian Pak, itu masih kode 400.31 ya Pak? Ya Pak, ini nomornya sesuai dengan nomor SK nih Pak, dengan SK penetapan nilai. Iya. Ya, Oke, terima 400 kasih. ya. Nah, masih banyak yang bertanya tentang nomor ini Bapak Ibu. Tadi yang dari download. Ya dengar. Suaranya dengar situ. Contohnya tengok sini. Mohon semuanya ditutup dulu suaranya, jadi tak ribut nih Zoom-nya Bu, Bapak Ibu. Oke.
mengenai penomoran ini Bapak Ibu, 400.3.11.1 ini adalah penomoran tentang penilaian akademik sesuai dengan Perwako. Yang lainnya Bapak Ibu sesuaikan dengan penomoran yang ada di sekolah, yang di depannya maupun di belakangnya. Nah, ini yang kita ambil nomor SK yang dari SK penetapan nilai tadi Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke isi daripada transkrip. Ini yang untuk kurikulum 2013. Yang mereka di bawah, Pak. Balik, Pak. Oh iya, yang merdeka di atas ya. Siap. Yang ini merdeka. Oh, ini tutup. Nah, ini dia keluar. Ya, yang di atas merdeka Bapak Ibu. Pak izin Pak. Bentar Pak. Salah buka. Udah lah, dijelaskan dulu lah Pak, baru nanti nanya-nanya ya kan gitu supaya jelas. Pak izin Pak, saya dari SD 05 Pak. Kita kasih Pak Narmo menyampaikan materi dulu Pak, Bapak Ibu ya, baru nanti sama-sama bertanya kalau memang ada mau pertanyaannya. Tidak. eksplanasi ya. Oke. Diulang Bapak Ibu ya, formatnya agak berbeda. Yang tadi ada bergaris, yang ini tidak. Nah, ini yang kurikulum merdeka. Siapa yang Bunda, 12.000. Di mana? Dengan mata pelajaran yang ada sesuai dengan dokumen yang ada sama Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ya. Boleh enggak? Kemudian yang di bawah ini ditambahin dengan muloknya. Untuk format nilainya itu 2,2 angka di belakang koma Bapak Ibu ya. Suaranya banyak kali nih. Bikin Zoom. Mute dulu di Bikin mute. Zoom. Siapa itu? Matiin dulu. Siap. Di mute aja Pak Narmo semua. Siap. Antum kan co-host. Ini sesuai dengan kemarin saya pertanyakan dengan Pusdatin, kebetulan saya ikut Zoom-nya. Untuk rata-rata Bapak Ibu boleh ditampilkan, boleh ditambahin asal tidak merubah daripada format asalnya atau tujuannya. Jadi karena ini tidak hanya penambahan sedikit yang tidak mempengaruhi daripada nilai-nilai, maka kita bisa buat rata-rata di paling bawah. Tidak perlu jumlah Bapak Ibu ya, cukup rata-rata. Kemudian berikutnya ini untuk yang K13 sama, cuman bedanya ada di jumlah mata pelajarannya. Disesuaikan dengan yang ada di sekolah. Nah, namun di sini kalau untuk yang K13 dia dibedakan menjadi mata pelajaran umum dan mata pelajaran muatan lokal. Kalau yang di kurikulum Merdeka kita bisa langsung tempelkan di sini mata pelajarannya. Jadi urutannya langsung lurus semua 1 sampai sekian. Namun untuk di kurikulum 2013 K13 dia terpisah. Nah, untuk tanggal ini Bapak Ibu, ini tanggalnya dibuat tanggal 24 Juni Bapak Ibu ya. Sesuai yang kita sepakati dengan Pak Kasih tadi, tanggalnya 24 Juni, bukan tanggal 2. Nah, tanggal 2 di sini adalah tanggal kelulusan yang di atas. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Izin Pak, dari Yosudarso Bapak. Ya, Pak, izin Pak Narmo. Untuk mata pelajaran yang sifatnya seperti sains sama math itu untuk kurikulum Merdeka masuk ke nomor 9, 10 itu atau seperti apa Bapak? Mohon arahannya Pak. sains dengan maths. Iya, sains ini kan masuk di IPAS nih Pak ya. Sedangkan maths itu masuk di matematika. Oh baik Pak.
Untuk apakah ada sendiri Pak ya yang untuk math atau tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, kita kan mata pelajaran pokok yang dari kurikulum Merdeka seperti ini saja. Oke, baik Pak. Nah, sedangkan Maths dengan Sains itu kan kalau nggak salah saya ini tambahan dari sekolah gitu kan? Iya, betul Pak. Pak Darmo satu lagi mau tanya boleh? Maksud saya. Bapak. Selamat siang Pak Narmo. Terima. Baik Bapak Ibu yang raise hand dulu kita coba untuk akomodir dari SD Valentin. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Izin Pak bertanya terkait dengan format yang ijazah yang dibagikan tadi sama format penilaiannya. Berarti di situ tidak ada nama orang tua ya Pak? Iya. Langsung jawab Pak ya. Ya silakan. Untuk di ijazah sama di transkrip itu tidak ada tertera nama orang tua. Kemarin sudah ada juga yang datang ke kantor menanyakan hal ini bahwa untuk orang tua tidak mau ditaruh nama ayahnya gitu katanya. Tetapi memang di format ijazah yang dari kementerian itu tidak tertera nama orang tua Bapak Ibu. Oke baik, terima kasih Pak. Nah itu aja Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya dari SD 5 Sekupang, silakan. Baik, terima kasih Pak Narmo. Siap. Mau nanya ini, di transkrip nilai ini, di sini di penulisannya kan pakai titik ya, 00.00. Tapi tadi disampaikan koma, jadi yang benar titik atau koma Pak? Seharusnya koma Bu, ini kan karena format daripada komputernya kan berbeda-beda di Excelnya. Ada yang pakai koma ya? Nah, seharusnya koma Bu. Seharusnya koma, berarti kami masih ada titik lagi nih tanda ini koma atau jadi jelasnya nanti koma atau titik itu tidak koma Bu. Koma ya, baik. Terima kasih Pak Darmo, itu saja. Pak Darmo dari 05 Pak Darmo. Sebentar Pak, kita urut Pak ya dari Batam apa ini? Naovita Trianingsih, silakan. Pak mau bertanya itu formatnya itu tadi kita dapat di aplikasi atau buat sendiri lagi ya Pak? Format yang mana Bu? Transkrip nilai Pak. Transkrip nilai kan cuma kita ada pedoman dari permen, kita ikutin dengan permen. Ini tidak ada di aplikasi, jadi kita buat sendiri dengan format yang ada dari permen. Kita ngikut. Di permen seperti ini, seperti yang saya tampilkan gitu. Cuman kita tambahkan dengan rata-rata saja. Ada nggak lagi? Oh, berarti buat sendiri, tapi dengan panduan permen nanti ya Pak ya? Ya, panduannya berdasarkan permen Bu ya. Pak, boleh nggak permennya nanti dikirim gitu Pak? Permennya silakan dicari aja di itu Bu, di Google banyak. Kalau enggak di warung tetangga ada. Yang ngapain ini. Oke Pak, makasih Pak. Oke, siap. Saya berikan berikutnya Bapak Ari Wahyudi. Makasih Pak Darmo. Siap. Pastikan saja karena kami satu atap ini juga berlaku hal yang sama dengan untuk SMPK Pak? Iya. Ini berlaku sama juga dengan SMP. Kebetulan saya dapat info malah juga dari SMP gitu Pak. Sama persis karena kita formatnya sama. Kita pastikan semua format dan proses ini sama dengan kita SD dan SMP ya Pak ya? Iya, sama. Baik. Makasih Pak Darmo. Oke, siap. Berikutnya 006 Batam Kota, silakan. Izin Pak Narmo. Siap. Ya, kan kami untuk SK penetapan kelulusan itu kan ditandatangani Pak Kadis. Karena tanggal 2 Pak. Nah, jadi kami untuk SK penetapan transkrip nilai Pak. Ya, spesial untuk 06, kemudian 03 Sekupang, 09 Belakang Padang kita tunggu regulasi. Karena yang tanda tangan harus kepala dinas. Kemudian ada tambahan itu termasuk juga yang naik haji
Kebetulan baru satu yang dapat saya upload, yang tiganya masih menunggu. Berarti kami menunggu saja. Ya Pak, kami menunggu. Tunggu Bu ya, tunggu Oke, siap, Pak. SDG-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berikutnya RSD Caritas silakan. Halo, Pak Ya, Darmo, siap. selamat siang. Selamat siang Pak. Pak, boleh bertanya di bagian format K13, Pak? Format K13, siap. Silakan. Di bagian mulok itu, Pak, itu kan ada tambahannya, Pak. Ya, yang titik-titik ya. Karena di sekolah kami itu ada pelajaran Mandarin sama TIK, apakah boleh masuk Ada situ ya, Pak? 52. Boleh. Kalau dia yang ada di sekolah di dokumen satu ada Pak, di dokumen Kasih satunya. 3,5 pijak. Ada, Pak. Kalau di dokumen satunya ada silakan. Karena kita dasarnya juga dokumen satu. Oh, berarti kita hanya mengikuti dokumen satu aja ya, Pak? Betul. Oke, siap. Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Ini aja lagi. Nanti besok lagi. Berikutnya Dari- SD Visi Kutu silakan. Selamat siang, Pak. Siap, silakan Bu. Izin bertanya, Pak. Itu untuk Batamnya memang tulisannya Batam aja, Pak, nggak pakai kota Batam. Di penulisan bawah ini ya. Iya. Kita lihat nanti di ijazah. Oh, disamakan ya, Pak, yang dari yang ijazah itu ya, Pak, sama transkripnya nanti. Iya, kita samakan. Soalnya kan ijazah kan dari sistem. Pak, pas ya, Pak. Berikutnya Al-Furqan silakan. Oke, Pak. Siap. Halo, Pak. Ya, halo. Ini Pak mau nanya terkait pencantuman nomor SK. Kalau saya lihat dari pratinjau ijazah, itu kan nomor SK ini masukkan yang kayak kita upload di SPTGM kemarin. Apakah nanti nomor SK di ijazah sama transkrip nilai itu beda, Pak ya? Nomornya. Nomor SK yang ada di transkrip itu berdasarkan SK penetapan penilaian ijazah tadi ya, transkrip nilai yang tadi kita bahas di depan. Kemudian kalau SK yang ada di ijazah itu berdasarkan dengan SK penetapan kelulusan. Jadi berbeda. Ini dua dokumen yang berbeda. Berarti memang beda, Pak ya, nomornya, Pak ya? Memang beda nomornya. Oh. Berarti ijazah 1 dan Ya. Jadi kan SK-nya satu, tapi di nomornya kan untuk sama-sama untuk satu sekolah gitu. Sama dengan nomor penetapan kelulusan. Satu nomor untuk semua. ya, Pak. Siap? Udah, Pak? Udah. Berikutnya Riris Cahaya Bangsa 2, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ini saya mau tanya balik ke atas ya Pak. Tentang nama di ijazah itu, tadi saya dengar kalau tidak salah huruf besar semua ya Pak. Iya, siap. Iya, bukannya awalnya aja huruf besar Pak. Jadi nilai itu ada dua macam, nama itu penulisan itu ada dua macam. Kalau kita merujuk dengan penamaan penulisan tahun lalu, namanya kan huruf besar semua. Sebenarnya kalau di sistem ini kita bisa pilih, mau pilih pakai huruf besar semua atau huruf besar di bagian awal kata saja. Oh, maksudnya boleh pilih sesuai sekolah gitu ya Pak? Nggak ada ketetapannya? Ini kita kembali ke seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, Pak Epi, bahwa kesepakatannya kalau nggak salah tadi huruf besar semua atau ya? Iya, huruf besar semua. Iya. Karena kebetulan Pak, yang SMP ada yang udah saya lihat, sudah keluar, awalnya saja huruf besar gitu. Takutnya nanti saya bikin huruf besar semua,
rupanya sekolah kami yang salah gitu loh Pak. Jadi supaya bisa disetarakan gitu Pak. Terima kasih Pak. SMP dia. Yang SMP. Yang SMP. Enggak, yang SMP dia keluar jasanya besar di depan. Yang SD. SMK juga Pak. Ya. SMK juga. Depannya huruf besar. Nah, nanti kita sampaikan minta pendapat lagi dari Pak Kasih untuk kesepakatannya ya. Iya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Pak izin, Pak Narmo, kalau kita tengok draftnya di ijazah itu huruf besar semua Pak. Iya. Meskipun kita inputnya kecil besar gitu, tapi nanti hasilnya di draft itu besar. Ya, karena kan di situ bisa memilih kita Pak, mau huruf besar semua atau ke huruf besar di awal kata. Nah, jadi nanti kan sesuai, sebenarnya kan tadi Pak Kasih sudah menyepakati bahwa kita huruf besar semua, tetapi tadi kan Ibu yang dari mana tadi itu di SMP-nya dia huruf besar di awal kata. Kalau kita SD kan tadi disampaikan Pak Kasih bahwa kita semua sesuai dengan penulisan tahun yang lalu gitu Pak. Bapak Ibu lanjut ke SD 4 Sungai Bedok, silakan. Kasih Pak, mau nanya tentang transkrip nilai tadi Pak, formatnya tadi boleh di ini lagi Pak? Transkrip Transkrip nilai. yang Merdeka 13 nomor 6 formatnya itu tadi Pak. Oh yang ini. Format transkrip nilai nomor 6-nya itu loh Pak, itu mata pelajarannya seni aja ya Pak? Sesuai dengan yang ada di dokumen 1 Bu. Oh, ini Dumai sesuai yang kita catat. Iya. Kalau di kurikulum pendidikannya masih aja kita lihat di sini. Jadi kita sesuaikan ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Jadi formatnya untuk isiannya disesuaikan dengan yang ada di dokumen 1 setelah Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Berikutnya SD 004 Nongsa, silakan. Izin Pak. Siap. Itu Pak, yang untuk foto Pak, kan itu kan ada pilihan hitam putih atau warna, atau kita ada kesepakatan itu kita pakai hitam putih atau yang warna gitu Pak? Foto warna Bapak. Terima kasih Pak. Yep. Warna. Berikutnya dari 012 Galang. Nanti. Enggak boleh. Izin Pak Darmo. Siap. Saya ingin bertanya, Bapak bisa cek di kamera saya, Pak ya? Bapak sebelah mana? Bentar Pak, bentar saya arahkan dulu ke ijazah. Ini Pak, saya lihat review masalah ijazah Pak. Ya, review. Hasilnya, ya, hasilnya itu saya lihat di sini huruf besar dan kecil Pak. Ini. Iya. Dinamakan? Iya, dinama. Itu bisa diedit Pak ya? Di nama itu nanti kita bisa pilih apakah nama itu mau huruf kapital semua atau huruf kapital di awal kata saja. Bisa dipilih ketika mau kita mencetak. Berarti ya, sekarang belum bisa belum bisa. Sekarang belum bisa. Berarti pas pencetakan itu kita pilih fontnya itu besar semua atau kecil? Boleh kita pilih huruf besar semua, apakah kecil besar di depan saja. Karena kemarin sosialisasinya belum sampai ke terbit ijazah kan Pak. Jadi karena kan memang sampai sekarang belum bisa terbit ijazah, tunggu persetujuan. Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Teramia, silakan. Bapak siapa? Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya mau tanya, ini kan pada saat pengemberitaan ini ijazah sama
transkrip nilai itu apakah dari sistem atau kita convert lagi ke Word, itu bisa kita ubah. Yang kedua, untuk tadi katanya untuk SK penetapan nilai ijazah itu tidak kita upload di sistem. Apakah itu langsung gimana cara kita mengetahui bahwa nomor SK penetapan nilai ijazah itu tertera di dalam ijazah itu? Itu aja, makasih Pak. Oke, kalau untuk yang pertama tadi untuk download ya, cetak ya. Cetak itu tidak mengharuskan kita bisa langsung begitu kita cetak itu langsung kita hubungkan ke printer juga bisa. Jadi tidak perlu melalui convert ke Word. Jadi langsung kita biasanya itu langsung PDF. Yang jadi pertimbangan itu kan bisa kita cetak satu persatu sesuai dengan nama anak, bisa cetak sekaligus. Untuk mengurangi kesalahan, sebaiknya kita cetak sekaligus saja, nggak ada yang tertinggal. Nah, kalau kita cetak satu persatu, takutnya ada yang tertinggal. Tapi terserah Bapak Ibu di sekolah lah bagaimana enaknya. Karena kita nanti juga meminta dokumen yang sudah ditanda tangan dan dicap untuk penata usahanya, untuk dikumpulkan ke drive kecamatan, kemudian nanti baru kita minta dikirim ke drive distrik gitu Pak. Yang berikutnya tadi yang mana Pak ya? Untuk pertanyaan kedua tadi? Makasih kan Nomor ya Pak ya? nomor ijazah penetapan transkrip nilai tadi itu kan tidak diupload. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa nomornya itu sudah ada di dalam sistem atau tidak? Kan gini Pak, transkrip nilai itu tidak ada di sistem. Jadi yang ada di sistem itu hanya ijazah. Jadi transkrip nilai kita buat dengan kop sekolah. Ini contohnya, ini yang kurikulum mereka. Ini kop sekolah Bapak Ibu. Ini kop sekolah, kemudian nomornya ini nomor SK yang kita buat tadi. SK penetapan nilai ijazah. Nah, dari sinilah kita masukkan, dari itulah kita masukkan ke transkrip nilai ini. Nomornya sesuai dengan nomor SK. Kemudian di atasnya diletakkan kop sekolah. Oke, Pak David? Pak David udah? Oke, Pak David udah turun, kita lanjut ke yang belum ini 12 Kupang, silakan. Izin bertanya Pak. Siap. Untuk kertas cetak yang kita gunakan itu kan minimal 80 gram. Siap. Apa khusus kita Kota Batam ada kesepakatan harus berapa gram gitu Pak? Kan sudah disepakati kemarin waktu sosialisasi. Sosialisasi 120 gram. Kita kan udah sosialisasi di 009 Ibu. Iya. Oke baik Pak, kan saya cuma bertanya. Siap. Untuk yang kedua, untuk memastikan saja berarti di e-ijazah ini tidak ada cap 3 jari lagi ya Pak? Ada cap 3 jari Bu, seperti yang kita pelatihan di SD 009. Tapi untuk teman-teman SMP yang sedang mencetak, info dari mereka itu tidak menggunakan cap 3 jari lagi Pak? Iya, nggak ada lagi. Belum diputuskan kan Pak kemarin sepertinya di cap 3 jari atau tidak. Belum diputuskan. Manajemen Pak Darmo, kita nggak ada cap 3 jari loh. Ya, cap 3 jari tidak ada, kita tidak pakai cap 3 jari. Kan sudah disampaikan tidak ada lagi cap 3 jari. Tidak ada cap 3 jari Pak. Oke, siap. Lagi Bu dari 012? Udah Pak, pas Pak. Oke. Berikutnya dari Estomihi Bengkong, silakan. Siang Pak. Siap. Coba Pak ini format yang kurikulum Merdeka dulu, saya lihat. Ya, ini Merdeka ini. Oh iya, Pak, berarti ada 2 dokumen ya, ijazah dan transkrip nilai. Betul. Ya, yang pertama kita kan sudah kirim kemarin SK penetapan kelulusan. Betul, yang ke dinas. Yang ke dinas, yang pakai Siap. perwako ya kan Pak? Iya, siap. Ya. Oke Pak, sekarang kan yang baru ini, yang transkrip nilai kan Pak? Ya.
Oke. Transkrip nilai ini saya lihat di sini ada garis merah. Apakah kita ini contoh nih surat keluar kami kan, apakah ngikut nih di surat keluar yang di SK penetapan kelulusan itu Pak, di transkrip nilai ini. Contoh, kemarin kau buatkan contoh nih 0224 SBS Estomihi garing 400.3.11 1 garing SP 6 2025. Apakah kami buat sama seperti ini Pak ya? Nah, kan itu kan SK yang berbeda. Jadi kan kemarin itu SK kelulusan, sekarang SK penetapan. Nomornya di urutannya kan berbeda. Coba dicari nanti di tanggal 2 Juni itu nomornya berapa saja yang keluar gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nomor yang selain itu kan seperti nomor biasa yang di sekolah. Kita cuma tambahkan 400.3.11.1 ini karena ini adalah nomor yang sesuai perwaku tentang penilaian akademik. Oke, Pak, kesimpulannya adalah di transkrip nilai itu tetap kita buat nomor yang perwaku itu ya Pak, yang 400 ini. Tetap, karena kan ini masih satu hal yang sama dengan kelulusan tentang penilaian akademik gitu Bapak. Jadi oke Pak, satu lagi, ini kan ada kan titik-titik yang hitam ini, berarti inilah surat keluarnya sekolah saya. Betul. Oh, berarti pertanyaannya apakah surat keluarnya itu surat keluar yang sekarang kan udah ada banyak surat keluar, setelah penetapan itu ada 5 lagi surat saya keluarkan, apakah ngikut yang di SK penetapan atau yang ini urutan yang sekarang? Di transkrip nilai Pak ya? Ya, di transkrip nilai ya, nomornya Bapak mungkin dibuatkanlah nomor spesial untuk yang di tanggal 2 itu. Kira-kira ada nggak nomor yang kosong, yang nomor yang bisa dimasukkan di tanggal 2? Kalau sekarang misalkan sudah tanggal 16, nomornya sudah 10 kan nggak mungkin lagi kita mundur, kita buatlah nomor mundur, entah kita tambahkan 1 titik di belakang nomor itu atau gimana. Contoh, kemarin Bapak sudah buat nomor misalkan 032 misalkan, ini yang kemarin. Berhubung di tanggal 16 2 itu kita sudah tanggal 3-nya kita sudah mengeluarkan nomor, otomatis kan nomor 033 kan Bapak? Ya. Di tanggal 3-nya. Kita buatlah di sini nomor yang spesial, misalkan 0,032.1 misalkan. Tapi kita buat di tanggalnya tetap tanggal 2 gitu. Kurang paham Pak, tunggu pelan-pelan Pak. Contoh. Oke, siap. Kita ulang. Ya. Ini kita keluar di tanggal 2. Ya. 2 Juni. Kemudian Pak Narmo, siap. itu di tanggal suratnya itu tanggal 24 Juni loh Pak Narmo yang transkrip ini. Bukan itu. Di tanggal maksudnya tanggal transkripnya memang 24. Maksudnya di tanggal SK-nya Ibu ya. SK-nya Bu. SK-nya. Ayo Pak, lanjut Pak, mohon maaf Pak Ini ya. di tanggal 3 Juni. Nah, kan dia tanggal 2 Juni kan otomatis kan kita tidak bisa menambah lagi kan, untuk misalkan 3 Juninya ini nomor 33. Ya. Kan tidak bisa lagi. Kita buat sih 1 nomor lagi di sini. Nah, untuk di tanggal gitu Pak ya. 2 Juni. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Pak Narmo. Oh, iya Pak, bisa Pak. Jelas. Ada indikasi tambahan gitu. Maaf Pak Narmo. Siap. Masih kaitan tanggal nih Pak Narmo. Siap. Misal di tanggal 2 Juni kita nomor 250. Betul. Terus di nomor sekarang udah 255, sekarang 255 nih. Kita ambil 250A boleh? Boleh. Boleh ya? Oke, siap. Boleh. Siap Pak Narmo, sip, clear. Itu silakan sekolah membuat nomor itu sedemikian rupa sehingga SK ini aman Bapak Ibu. Tidak mungkin SK-nya nomornya terlewat tapi tanggalnya masih udah tanggal yang lebih muda gitu kan.
Oke Pak, saya paham Pak, udah mengerti saya. Nah, sekarang Pak penanggalannya memastikan kan untuk transkrip nilai itu kita sepakati tadi tanggal 24 Juni kan Pak? Betul. Yang di bawah. Ya, betul. Yang ini. Iya. Nah, kemudian Pak, di atas dulu, geser Pak, mohon maaf, di atas. Nah, di sini tanggal kelulusan apakah tadi 02 ini loh Pak, jadi 2 Juni. Iya, apakah tanggal 2. Nah, tanggal 2 aja, nggak usah pakai 0. Nggak pakai 0 ya? Ya. Oke, 2 Juni 2025. Oke. Terus Pak yang di atas, mohon maaf Pak, yang SK yang ini, SK yang paling di lembar pertama. Yang di atas. Ini lembar pertama. Ini lembar pertama, Pak. Bukan, yang SK kelulusan itu, Pak. Oh, SK penetapan nilai? Ya. Maaf ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang ini? Ya, iya Pak, iya. Terus ke atas, tuh ada itu nomor. Nah, keputusan kepala SD, saya gantilah kan ini contoh. Nah, Ya. nomornya ini nomor yang tadi, yang kita membahas di transkrip tadi. Oh, iya iya. Berarti ini Pak tentang penetapan nilai atau apa kata-katanya deskripsinya? Penetapan nilai ijazah peserta didik. Oh. Berarti Ya, satu Pak, ini nomor nanti. 2 tanggal ya Pak? Kenapa Pak? Berarti satu nomor 2 tanggal ya Pak, tanggal 2 dan tanggal 24 gitu Tidak, ya Pak? tidak. Bukan Pak. Nomor ijazah ini kan SK-nya. SK. Ya. SK-nya. Jadi kalau yang ditranskrip itu kan nomor transkripnya kita berdasarkan dengan nomor SK ini. Kan nilainya ada di sini Bapak. Nah, kan karena transkrip itu isinya kan nilai. Jadi berdasarkan SK inilah kita terbitkan transkrip. Oke Pak, lanjut Pak. Kalau ijazah yang sebelum ijazah ini kan, itu kan satu lembar. Kita rapat kemarin di Batu Ampar itu kan jadi 2 dokumen kan Pak. Maksud Ya. saya di sini kan Kota Batam berarti disamakan dengan surat ijazah. ya, ijazah. Jadi 24 semua nanti modelnya Pak yang keluar ini dari Iya. Bapak. Jadi 24 Juni gitu Pak ya. Iya, tanggalnya 24. Di ijazah dan di transkrip nilai. Oh sama. Oh iya. Iya, di Sama. ijazah tanggal 24, di transkrip nilai juga 24. Jadi Bapak Ibu, dasar daripada ijazah dan transkrip itu adalah SK. 1 SK kelulusan, 1 SK penetapan nilai ijazah. Nah, SK yang 2 tadi itu tertanggal 2 Juni. Oke Bapak Ibu? Iya ya. Sama-sama di tanggal 2 Juni ya Pak ya? Iya, untuk SK-nya di tanggal 2. Sama-sama di tanggal 2 Pak ya? Iya. SK sama nilai, SK untuk nilai ya Pak ya? SK untuk nilai dan SK untuk kelulusan sama-sama di tanggal 2. Oke, siap Pak. Pak, izin Pak, bisa nggak Bapak bikin nomor SK penetapan nilai ijazah Pak? Contohnya Pak? Contoh yang tadi itu. Tadi kan itu di transkrip nilai Pak. Yang di ijazah? Izin Bapak Ibu, mohon perhatian lah. Ini kan ulang-ulang alik nih. Ya, ini kita biar cepat juga. Waktu jalan terus nih. Transkrip nilai, saya potong ya. Transkrip nilai, ini nomornya ini diambil dari SK penetapan nilai ijazah. Jadi nomor yang ada di transkrip nilai itu nomor SK penetapan nilai ijazah. Kenapa harus bolak-balik kita ini? Ya. Lanjut Pak Narmo, lanjut. Nah, bisa dipahami ya? Paham, lanjut Pak, lanjut. Nah, ini kok bolak-balik bolak-balik terus. Nah, ya ini bisa dipahami ya? Siap Pak Epi, siap. Nah, nomor ini, nih yang masih transkrip nilai, nomor itu nomor SK penetapan nilai ijazah. SK penetapan ijazah kan isinya leger nilai transkrip nilai juga. Kenapa ini dibolak-balik pertanyaannya? Kayak mau membuat Pak Narmo jadi bingung. Lanjut Pak, lanjut. Nah, dah ya. Nah, ini bahwasanya transkrip nilai akan terbit setelah ijazah terpilih.
Mohon dipahami. Maka itu transkrip nilai itu nanti memuat nomor ijazah. Setelah ijazah ada nomor, maka terbitlah transkrip nilai nih. Nah, nilai-nilai ke bawah ini ya, maka diperhatikan itu ya. Bapak Ibu. Ya, Pak Epi. Siap, Pak Kasih. Nah, lanjut ya. Nah, kita selesai balik-balik begitu. Nah, ke bawah Pak Kamu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke SD 8 Batam Kota. Baik Pak, terima kasih. Aduh, videonya nggak bisa nih. Kan tadi kan Pak, ya mohon maaf Pak, kami dari 08 Batam Kota. Nah ini kan kami ingin memastikan lagi nih, kepala sekolah kan kami masih dalam cuti ya Pak ya. Haji ya? Iya. Dan selesai cutinya itu tanggal 7, berarti tanggal 8 baru masuk. Oke. Jadi Jadi ijazahnya masih tanggalnya ya, gitu kan? Tanggal 8 kan? Ini kan kasus spesial untuk yang haji sama yang pensiun. Nanti kita koordinasi ulang. Karena yang untuk penetapan kan belum juga kan. Karena kemarin saya sudah minta tanda tangan Pak Kadis. Cuman kan pas mau upload sudah lewat daripada 1 jam. Jadi harus ulang lagi gitu. Oh iya, jadi yang kami SK penetapan ijazah juga nanti tanda tangan Pak Kadis ya Pak ya? Iya, nanti tanda tangan Pak Kadis. Jadi saya berhubungkan jauh. Nanti untuk mondar-mandirnya kan memerlukan waktu. Jadi kan kemarin saya udah minta akunnya. Jadi nanti saya kalau udah dapat tanda tangan Pak Kadis, saya yang nguploadkan gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Berikutnya 002 Sagulung silakan. Semuanya. Kami nambah apa AC turun terus. Masih nanti aja Bu. 02 silakan. Halo. Ya, halo 02 Sagulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Izin Pak untuk memperkuat mengenai muatan yang ada di kurikulum Merdeka. Kalau sebagai contoh tadi sebelum juga ada sekolah yang menanyakan. Dicontoh di sana poin nomor 6 yaitu muatan seni. Tadi jawaban Bapak dikembalikan ke satuan pendidikan. Untuk seni itu dalam kurikulum Merdeka dia materi esensialnya seni dan budaya. Sedangkan cabang dari seni yang dipelajari itu ada 4, seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, apakah kita mencantumkan hanya seni dan budaya saja? Apakah mencantumkan cabang daripada seni itu yang kita dipelajari? Terima kasih Pak. Untuk di rapot gimana biasanya? Untuk di rapot seni dan budaya saja Pak? Nah, berarti sama Pak. Seingat saya di rapot juga, memang dia ada 4. Kalau seingat saya tuh di rapot itu jadi 1 cabang saja. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. SD Kartini 1 silakan. Dari SD Kartini 1 silakan. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, izin bertanya. Di sekolah kami di dokumen 1 itu ada bahasa Mandarin. Boleh nggak Pak kalau kami tidak keluarkan nilainya? Di ijazahnya tidak dikeluarkan di pada transkripnya. Karena untuk bahasa Mandarin itu nilainya terpisah dari modelnya. Boleh Bu. Terima kasih Pak. Oke, yuk. Sudah Bu. Lanjut ke SD Basic silakan. Izin Pak bertanya. Siap. Untuk nomor SK-nya itu semua nomor transkrip nilainya sama semua nggak sama untuk siswanya? Sama Pak. Biar kita tidak itulah kita buat SK tadi supaya Sama nomor semuanya sama gitu Pak. Jadi kita tidak ada perbedaan nomor. Sama seperti dengan di ijazah kan nomornya juga sama kecuali nomor ijazahnya ya. Dasarnya daripada SK tadi maka nomornya sama semua. Oke, makasih Pak. Oke, siap. Lanjut berikutnya Harvard silakan. Oke, selamat siang Pak Narmo. Suara saya jelas Pak? Jelas Pak.
Oke Pak, mungkin saya mau tanya satu, kasih arahan, satu lagi kasih pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama perihal penulisan ini, kalau boleh Pak, untuk Pak Narmo berikan kami satu penulisan dalam bentuk video singkat tidak apa-apa, atau dalam bentuk apa, pengisian yang sudah full Pak. Jadi paling kami hanya mengikuti dan mengikuti arahan yang sudah baku. Seperti itu Pak, hanya sampel saja. Itu yang pertama, mungkin bisa di-share ke grup WA yang ada. Yang kedua saya mau tanya perihal ini Pak. Orang tua itu kalau transkrip nilai dengan ijazah kan, ijazah kita sudah online. Yang jadi persoalan sekarang kan mengenai penilaian. Ada orang tua itu Pak, sampai hari ini bertanya perihal legalisir dan sebagainya. Yang mau saya pertanyakan Pak, pada saat kita penyerahan ijazah dan transkrip nilai, apakah satuan pendidikan itu diperbolehkan memperbanyak minimal contoh nih 3 kopian dan dilegalisir, atau ada ketentuan memang tidak perlu lagi sehingga kita ikuti, karena pasti ada perbandingan dengan sekolah-sekolah lain dilegalisir di sana, di sini kenapa tidak? Mungkin itu Pak Narmo yang mau saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, siap. Yang pertama tentang contoh fullnya untuk penulisan ijazah. Saya belum dapat contoh fullnya karena kita juga sama-sama di SD ini, SMP juga, ini belum sampai ke cetak ijazah. Tetapi kurang lebih mirip dengan di previewnya. Mungkin Bapak udah melihat di previewnya, mungkin kurang lebih begitu. Kita hanya ada perbedaan-perbedaan penetapan huruf besar, huruf kecilnya saja. Kemudian untuk legalisir, ini sesuai dengan keperluan anak Bapak. Nah, kalau misalkan untuk kelulusan ini ditetapkan berapa sekolah itu menetapkan berapa lembar yang dilegalisir, ya seperti itulah. Biasanya nih untuk keperluan ke jenjang berikutnya kan Bapak. Jadi untuk legalisir ya pertama sesuai keperluan anak. Yang kedua ya standarnya sekolah memberikan legalisir itu berapa lembar. Gitu Pak. Oke baik Pak. Karena tadi saya ada baca di Juknis itu ijazah tidak bisa dilegalisir dan sebagainya. Makanya saya mau memastikan boleh kita legalisir atau tidak. Itu aja sih Pak. Boleh Pak. Kemarin kan informasinya, karena itu kan masih yang model lama. Kalau kita untuk misalkan mendaftar tentara gitu Pak, itu mereka tetap minta. Tapi sebenarnya Pak, kalau ijazah kita ini Pak, yang baru ini sebenarnya tidak perlu legalisir, karena ijazah ini kan kita bisa dicek langsung melalui portal pengecekan ijazah itu. Sebenarnya begitu, tetapi kalau memang peserta didik memerlukan itu, kenapa tidak gitu Pak? Oke baik, terima kasih Pak. Oke siap, terima kasih. Terakhir ini kembali ke SD 5 Sekupang, silakan terakhir. Ya terima kasih Pak Narmo. Siap. Satu pertanyaan ini, apakah boleh diketik atau harus tulis tangan itu Pak? Transkrip Pak ya? Yang terakhir itu nanti tuh kami menunggu contoh format yang dari dinas Pak, biar kami lebih jelas nanti. Terima kasih Pak. Transkrip Pak ya? Iya, untuk transkrip nilai apakah boleh diketik atau harus tulis tangan? Kita tidak usah kembali ke zaman dahulu Pak, kita langsung ketik saja seperti membuat e-raport. Seperti buat e-raport Pak ya. Oh iya. Tapi pastikan data anak itu tidak tertukar Bapak Ibu ya. Siap Pak, siap. Baik Bapak Ibu, cukup untuk sesi tanya jawabnya. Kemudian saya pesan ke Bapak Ibu untuk memastikan lagi apakah nama kepala sekolah, kemudian satuan pendidikan dan peserta didik itu sudah clear semua atau belum gitu. Karena kemarin sempat saya kalang kabut juga mencari satu persatu nama kepala sekolah yang belum ada gelar. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena akan tercantum di ijazah. Kita udah lama bayar mahal untuk sekolah, tapi nanti kita pas tanda tangan ijazah tidak ada gelar kita. Makanya kemarin saya hubungi beberapa sekolah yang memang tidak mencantumkan gelarnya supaya dicantumkan. Kemudian penulisannya juga Bapak Ibu mohon diperhatikan apakah sudah sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu punya. Karena setelah ini atau mungkin paling cepat besok pagi saya sudah mulai menyetujui atau approve daripada SPTJM. Oke Bapak Ibu,
dari saya cukup. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Happy. Ya, terima kasih Bang Narmo. Coba cukup ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Ini ada lagi Billy Saragi nih, kenapa nanya lagi? Ya Pak Billy, Pak. ya? Ya Pak, ya Pak. Mau nanya nih Pak, kami untuk yang swasta ini sering buat NUPTK. Apakah itu gimana Pak? NUPTK kepala sekolah. Apakah harus kami cantumkan itu atau tidak usah, gimana untuk swasta ini Pak? Untuk swasta. Mengenai NUPTK Pak. NUPTK tidak perlu dicantumkan Bapak, ya. Oh, nggak perlu ya Pak ya? Nah, tidak perlu ya. Jadi kalau NIP-nya tidak ada, di strip aja Pak ya. Siap Pak, siap Pak, siap Pak, siap. Ya, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Pak SD 005 saya betul tadi mau nanya mana Pak Asman? Jatuhnya kan 5A sekarang. Tetap ke 5A aja sudah mungkin ini. Tapi, Ya, Pak. Tetap kita tapi, ya siap, silakan. tapi nanti untuk format lampiran SK penerbitan tadi nanti bisa ya Pak ya? Dia terima Dina. Pak, diulang Pak, apa? Format lampiran SK penerbitan nilai ijazah tadi itu nanti di share ya Pak ya? tapi nanti buku itu nggak dibawa Ustaz ya. Oh ya, nanti di-share ya Bapak ya. Jadi itu format SK penetapan nilai ijazah itu digunakan untuk... Gak ada yang bayar, Nur. Siapa nih? Ada pemain situ. Oh, iya, tekan Gak ada dulu. nambah pemain lagi situ. Itu digunakan untuk penerbitan transkrip nilai. Bapak Ibu pahami, transkrip nilai akan terbit setelah dapatnya nomor ijazah oleh seluruh satuan pendidikan. Jadi setiap transkrip nilai itu, setiap anak nanti ada perbedaannya tuh di nomor ijazahnya selain namanya. Jadi transkrip nilai si A dengan si B kan nanti nomor ijazahnya kan ada dua tuh tanggal kelulusan. Nah di situ nomor-nomor ijazah masing-masing anak dicantumkan. Karena transkrip nilai dan si ijazah ini adalah satu kesatuan produk dari kelulusan peserta didik, Bapak Ibu ya. Nah, untuk tanggal 24 Juni yang kita sepakati itu adalah ketika kalau besok kita setujui semuanya SPTJM, maka diperkirakan 1 minggu ke depan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Batam mendapatkan nomor ijazah dan siap untuk mencetak ijazah. Nah, proses ini akan kita pantau terus Bapak Ibu. Ya, jika nanti pada sampai tanggal 24 Juni kita juga masih belum mendapatkan nomor ijazah, ya, dikarenakan sistemnya dari kementerian, maka nanti kebijakan-kebijakan berikutnya akan kita sampaikan bagaimana menangani untuk sekolah-sekolah yang belum mendapatkan nomor ijazah sehingga tidak bisa menerbitkan ijazah pada tanggal tersebut. Apakah nanti kalau sesuai dengan tanggal yang bisa dipilih oleh seluruh satuan pendidikan, kan tanggal nanti boleh dipilih nih penerbitan ijazah. Nah, kalau seandainya tanggal yang dipilih itu bisa mengakomodir tanggal 24, maka kita sepakati tanggal 24 Juni itulah sebagai tanggal ijazah kita. Sehingga seluruh Kota Batam mempunyai ijazah yang sama tanggalnya. Kecuali untuk sekolah yang kepala sekolahnya sedang berhalangan dikarenakan cuti. Ini tanggal ijazahnya akan mundur, tidak mungkin tanggal 24 Juni karena kepala sekolahnya belum hadir di sekolah tersebut. Dan sekolah yang kepala sekolahnya pensiun, pada saat ini belum ada penetapan kepala sekolah pengganti, maka kita pending untuk kedua sekolah ini. Tapi sekolah yang lain kita harapkan ketika tidak ada kendala, maka sekolah-sekolah yang lain itu dapat, seandainya lancarin semua, dapat menerbitkan ijazah pada tanggal 24 Juni 2025. Itu Bapak Ibu ya. Kalau hal-hal yang lain yang kurang dipahami, nanti didiskusikan lagi lewat telepon dan sebagainya ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya Pak. Ya, Kang Pak Narmo ada lagi yang mau disampaikan? Tidak Pak, cukup Pak. Cukup ya. Nah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait dengan transkrip nilai ini. Untuk nama kita masih mengacu pada ketentuan tahun lalu. Huruf besar semua. Nah, masalah yang SMP atau umumnya SMK ada huruf besar awal dan huruf besar kecil. Nah, kita lihat dalam 2 hari ini saya akan coba koordinasi lagi ke Pusdatin bersama Pak Narmo untuk memastikan ini boleh tidak kita pakai yang ketentuan tahun lalu atau huruf besar dan huruf kecil tadi supaya
karena tadi SMP yang sudah terbit dan SMK sudah terbit, itu SMA ya. Tapi kalau mengacu pada ketentuan yang lama, maka nama peserta didik itu adalah huruf besar semuanya. Tapi kami minta waktu 2 hari ini, kami koordinasikan, nanti di hari tanggal berapa? 18 akan kami sampaikan melalui grup kepala sekolah bahwa penulisan nama di ijazah menggunakan huruf apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pusing-pusing muter-muter di situ-situ aja ya. Siap ya? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Siap, Pak. Nah, gitu aja. Jadi kita sederhanakan. Jadi ini kan masalahnya ruwet nih. Kalau kita bingung-bingung ini, nanti tambah bingung gitu ya. Nah, jadi ini jadi kita uraikan permasalahan apa yang kira-kira ada di sekolah. Ini yang fokus kita. Jadi tidak melulu hanya pada nomor gitu ya. Bapak Ibu pastikan betul data peserta didik ya. Kami sangat-sangat intens memperhatikan bagaimana nama anak, nama orang tua, walaupun nama orang tua tidak ada di sistem di dalam ijazah, tapi nama orang tua ini sangat memiliki peran ketika nantinya anak ini diuji keaslian ijazahnya di 10-20 tahun ke depan. Benar tak si Andi ini anaknya bapaknya si A ini? Betul tak dia sekolah di sini? Nomor ijazah ini benar tak miliknya? Jadi ketika orang tuanya berubah-ubah, maka data ini akan diragukan keasliannya. Itu paham. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Pak Epi, boleh tanya Pak Epi? Boleh. Saya dari Fajar Ilahi 2 Bengkong. Ya Pak, silakan. Terkait dengan nama satuan pendidikan Pak. Nah, kenapa Pak? Seperti yang dulu pernah kami sampaikan, nama satuan pendidikan kita ini kan SDSIT Fajar Ilahi 2. Ya. Saya eja ya Pak ya. Fajar Ilahi itu FAJARILAHI. L-nya 1 Pak. Ya Pak. Nah, di Dapodik sampai dengan sejauh ini kita dapatin L-nya itu 2. Dan itu sudah kita ketahui dari awal, namun ketika kita ingin membenarkan sesuai dengan izin operasional kita, diminta untuk izin operasional terbaru. Saat ini kami sedang mengajukan pembaruan izin operasional sesuai yang kemarin disampaikan Pak Sugiono, namun belum kelar Pak. Belum selesai. Sehingga yang ada pun karena semuanya dari Kementerian Pendidikan Pusat sana, penyebutan nama satuan pendidikan kita itu masih L-nya 2. Dan itu berbeda dengan penyebutan satuan pendidikan ijazah-ijazah sebelumnya Pak. Gimana ini Pak? Seperti ini. Ya, untuk sekolah Bapak, seharusnya dari kemarin Bapak membahas ini. Ini harus segera coba nanti besok atau siang ini Bapak ke Pak Wahyu. Pak Wahyu Pak ya? Ya Pak Wahyu untuk minta diperbaiki nama itu. Ya, walaupun memang ada kebutuhan untuk mengganti izin operasionalnya, seperti itu memperbarui izin operasional, tetapi dengan pentingnya sekarang ini kebutuhan kita terkait dengan ijazah, coba diajukan Pak. Tapi itu memang harus membutuhkan 2 hari lagi, dan sekolah harus turun grade lagi, harus mengulang. Setelah itu nanti diproses, diakomodir, sekolah harus mengulang lagi, menetapkan kelulusan lagi, membuat SPTJM lagi. Jadi Bapak mungkin harus datang ke kantor untuk menyelesaikan ini Fajarilahinya. Coba ya. Iya Pak. Seperti itu ya. Tapi kalau Bapak tidak melakukan perubahan, maka Bapak mengikuti yang telah ditetapkan sesuai dengan data Dapodik yang akan terbit sesuai dengan nama di Dapodiknya. Seperti itu Pak ya. Iya Pak. Oke. Jadi coba jumpai Pak Wahyu untuk perubahan ini Pak. Akan jumpain karena memang sering kami sampaikan, Pak. Ya, secepatnya Pak ya, karena ini waktu sangat-sangat mepet. Kami besok malah mau menetapkan, menyetujui SPTJM. Maka SPTJM Bapak mungkin akan terpending lagi gitu ya. Ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Makasih Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya, cukup. Cukup ya, cukup bisa dipahami Bapak Ibu ya. Saya terakhir Pak Hapi. Halo. Pak Eri, silakan. Ya. Bismillah, saya dari sekolah AIS atau Center. AIS ya? Ya. Jadi masalahnya mungkin hampir sama, cuman
kontennya saja mungkin yang beda Pak Epi. Kenapa lagi? Di SD kami tertulis SD Al-Kahfi Islamic School. Kemudian di izin operasional kami, Sekolah Dasar Al-Kahfi Islamic School. Terus yang benar yang mana Pak? Izin operasional kan? Izin operasional ya. Ya berarti di Dapodiknya Bapak urus ke Pak Wahyu untuk perubahan sesuai dengan izin operasional. Udah kita sampaikan juga waktu dengan Dapodik, udah jumpa ke sana. Cuman belum clear sampai sekarang Pak. Ya dikejar Pak ya, diusahakan. Kemarin ada satu sekolah juga mengajukan seperti itu dan itu namanya bukan, tapi memang kesalahan penulisan nama dan diproses sudah diakomodir Pak. Gitu, ya. Oke siap. Nah, siap, ya. siap. Pak Wahyu Pak ya. Pak Wahyu ya. Oke siap Pak. Makasih banyak Ya, Pak Epi. Siap ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup bisa dipahami ya. Jadi ini gini, tanggal 24 Juni itu penetapan kita sesuai dengan plan kita. Jadi Bapak Ibu nanti memilih tanggal 24 Juni jasa dan mengeluarkan transkrip nilai juga di 24 Juni ya. Jadi kode-kode surat, kode-kode penetapan atau nomor suratnya Bapak Ibu perhatikan. Untuk penetapan kelulusan kemarin mungkin Bapak Ibu membuat surat penetapan kelulusan ya. Nah untuk transkrip nilai Bapak Ibu mungkin bisa memberikan kode TN transkrip nilai untuk nomor-nomor tulisan transkrip nilai tersebut ya. Jadi ini kode-kode yang 100.3.11.1 itu kode yang harus ada tetap untuk administrasinya. Yang lainnya silakan menyesuaikan. Ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Oke? Cukup ya? Cukup Pak, oke Pak. Cukup. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf dalam penyampaian ini kami mungkin sedikit kurang menyenangkan di telinga Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon maaf. Tapi untuk terus kita berkoordinasi, Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan untuk berlangsung menghubungi kami kalau ada kendala-kendala dalam hal penerbitan ijazah ini. Jangan disimpan di dalam hati Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau disimpan dia rusak, salah. Jadi kalau masih bisa ada waktu kita untuk memperbaiki satu hari ini, kita disampaikan sehingga kami bisa mengambil kebijakan-kebijakan maksimal agar kita bisa menerbitkan ijazah ini yang benar, tidak lagi ada kesalahan-kesalahan. Karena kalau sudah ada salah, sudah ada itu prosesnya panjang lagi ke belakang gitu. Itu yang perlu dipahami Bapak dan Ibu. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kita cukupkan hari ini ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.